Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Setiani, NPM 2201011048. Program studi Pendidikan Agama Islam semester 1 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mahkum fih dan juga mahkum alaih, mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Zaimuddin. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian mahkum fih. Mahkum fih berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara. Mahkum fih adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah ulama usul fiqh, yang disebut mahkum fih atau objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Yang kedua yaitu pengertian mahkum alaih. Ulama usul fiqh telah sepakat bahwa mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah yang disebut mukallaf. Mukallaf sendiri adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Langsung ke syarat-syarat mahkum fih. Ada 3. Yang pertama yaitu perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf, sehingga dengan demikian suatu perintah misalnya dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu diketahui secara pasti oleh orang mukallaf bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang membuat perintah. Dalam hal ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena tujuan dari suatu perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Dan yang selanjutnya adalah syarat-syarat mahkum alaih. Ada 2, yang pertama yaitu mampu memahami dalil-dalil taklifi baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain, minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis Rasulullah. Yang kedua yaitu mempunyai ahliyat al-ada, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklifi. Dengan adanya kecakapan seperti itu, seseorang disebut mukallaf. Artinya, segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam dan ia diperintahkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu macam-macam mahkum fih. Ada 4. Yang pertama, semata-mata hak Allah, yaitu sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan. Yang kedua, hak hamba yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak. Yang ketiga yaitu kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, contohnya seperti hukuman untuk tindak pidana. Lalu yang keempat, kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba yang lebih dominan. Selanjutnya yaitu macam-macam mahkum alaih. Yang pertama yaitu ahli wajib atau ahliyatul wujud, yaitu kelayakan seseorang untuk ada padanya hak-hak dan kewajiban. Atas keahlian atau kelayakan, ini ialah kekhususan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia dan menjadi kekhususan di antara macam-macam binatang. Yang kedua ada ahli melaksanakan atau ahliyatul ada, yaitu kelayakan mukallaf untuk dianggap ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya menurut syara. Sekiranya apabila keluar daripadanya akad atau pengelolaan, maka menurut syara akad atau tasharuf itu bisa diperhitungkan adanya dan terjadinya tertib hukum atasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mahkum fih dan juga mahkum alaih, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.